Oke guys, selamat datang kembali bersama saya Bernard Liwan di channel ini. Eh, I hope you guys doing well. Semoga teman-teman masih dalam keadaan sehat. Dan seperti janji saya di video sebelumnya, bahwa saya akan share ke teman-teman cara mengatasi lupa dalam menciptakan lagu. Lupa dalam menciptakan lagu itu sebuah persoalan masalah yang sangat-sangat besar yang dihadapi oleh para pecinta musik, khususnya bagi teman-teman yang suka menciptakan lagu-lagu sendiri. Jadi di video kali ini saya ingin share kepada teman-teman, semoga bermanfaat. Karena itu sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk subscribe di bawah, nyalakan lonceng notifikasinya biar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari saya. Oke, langsung saja. Jadi dalam dunia musik, khususnya dalam menciptakan lagu, tidak ada orang, bahkan dia tuh musisi yang profesional bagaimanapun, dia tidak akan mampu untuk menciptakan sebuah lagu dalam waktu beberapa menit dan mampu hanya satu kali cipta, satu kali karang dia langsung ingat. Contoh lagu Judika yang dia sepi di sini. Judulnya apa ya? Purnama, Merindukan Purnama. Lagu ini, contoh lagu ini ya. Dia tidak mungkin, Judika itu tidak mungkin saat dia feeling nada, dia sepi di sini, tak seperti yang lain, merindukan purnama, sampai selesai terus dia langsung ingat dan ketika nyanyi kembali langsung jadi. Ya kalaupun bisa, tapi tidak sampai sedetail itu. Artinya bahwa akan sangat mudah bagi seorang pencipta lagu untuk lupa ketika dia menciptakan sebuah lagu. Nah, ini yang harus kita tahu. Jadi kita kan manusia yang punya ingatan yang terbatas gitu. Jadi kita bisa saja lupa ketika kita menciptakan sebuah lagu. Kita udah mendapatkan liriknya, feeling nadanya, tapi ketika kita mau mengulang kembali kita lupa. And this is the big problem. So, saya akan share ke teman-teman semua. Tidak banyak cara, cuma 2 cara yang paling baik dan paling top untuk kita pakai, dan yang juga biasa saya pakai untuk menciptakan lagu-lagu saya sendiri. So, the first one, yang pertama itu kita mengulang-ulang nada atau lirik yang sudah kita dapat. Jadi misalkan kita sudah dapat, kita ini sedang menciptakan sebuah lagu ya, contoh lagu yang tadi, Purnama. Dia sepi di sini, tak seperti yang lain, walau sudah takdirnya, namun dia tetap tersenyum. Nah, ketika sudah dapat nada ini, supaya jangan lupa, kita nyanyi lagi berulang-ulang. Jadi supaya jangan lupa, kan kalau terlalu panjang biasanya kita lupa. Jadi mengulang-ulangnya dengan bertahap begitu. Misalkan kita mengulang satu baris pertama. Dia sepi di sini. Ulang lagi. Dia sepi di sini. Sampai benar-benar kita ingat, dan kita coba untuk mengingat nadanya. Dia sepi di sini, mulai dari nada mana? Misalkan na 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 na, do re fa do mi fa mi re do do. Nah, misalkan begitu. Jadi kita ingat mulai dari nada do re mi fa dan lain sebagainya, supaya lebih mudah. Nah, ini cara pertama ya. Jadi sebentar kita mau mengulang kembali, ketika kita lupa, kita bisa mengingat kembali. Oh, ini tandanya mulai dari sini. Do re na 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 na. Nah gitu. Jadi kita menyanyikannya secara berulang-ulang sampai kita benar-benar ingat. Dalam sebuah lagu, dalam menciptakan sebuah lagu, biasanya dalam satu bait itu terdiri dari 4 baris pada umumnya. Dan biasanya dalam 4 baris itu ada kesamaan nada antara baris pertama dan baris ketiga. Baris kedua dan baris keempat juga sama nada. Jadi menciptakan lagu sebenarnya mudah, easy. Contohnya begini. Dia sepi di sini, baris pertama. Baris kedua.
tak seperti yang lain. Baik. Baris ketiga sama ke baris yang pertama. Walau sudah takdirnya dia sepi di sini. Sama kan? Nah, bait keempat juga sama. Baris yang keempat juga sama dan baris yang kedua gitu. Jadi sebenarnya menciptakan lagu itu mudahnya kita tahu cara triknya. So, maksudnya begini. Ketika kita sudah dapat nadanya, feelingnya seperti itu, kita langsung ingat. Na 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 na, berulang-ulang. Nanti tinggal liriknya saja yang kita beda-bedakan. Tidak mungkin lah dari lirik baris pertama sampai baris keempat itu kita samakan semua, kan tidak mungkin. So, it's easy, right? Gampang kan? Oke. Itu trik yang pertama atau cara yang pertama, supaya jangan lupa kita menghafalnya secara berulang, atau setelah dapat nada kita langsung kita menyanyikannya secara berulang-ulang sampai kita benar-benar ingat baru stop. Supaya sebentar ketika 1-2 jam kemudian atau besok kita mau nyanyi lagi, kita sudah ingat, oh nadanya gini ya. Kalau orang yang punya kemampuan intelektual musik, kemampuan musiknya tinggi, dia akan mudah mengingat walaupun sampai seminggu 2 minggu. Tapi kalau orang yang seperti kita begini yang skill musiknya rendah, ya agak ribet. Kita perlu alat bantu dan lain sebagainya. Oke, itu yang pertama. Yang kedua adalah dengan cara merekam. Jadi ketika kita sudah dapat nada atau dapat liriknya, feelingnya untuk sebuah lagu, kita harus merekam, entah itu dengan HP atau alat rekaman apapun itu, biar nada itu yang kita dapat tadi itu bisa tersimpan, sehingga sebentar misalkan kita mau menyanyi lagi dan kita lupa apa yang tadi kita nyanyikan, ya kita bisa mendengarkan ulang di handphone atau hasil rekaman tadi, dan itu akan mengingatkan kita kembali, oh nada tadi gini ya. Itu 2 cara yang paling baik dan yang paling sering saya gunakan untuk menciptakan lagu. Jadi saya tidak akan lupa ketika kita mendapatkan nada yang enak, pokoknya kita merasa bahwa lagu ini sangat enak. Tapi ketika kita lupa, wah itu rasanya kayak bagaimana begitu. Tapi ketika kita menggunakan cara-cara ini, entah menghafal dengan menyanyinya berulang-ulang sampai kita bisa, kita ingat atau tidak dengan cara merekam, itu lebih bagus. Tapi saya sarankan, meskipun kita menghafal atau kita mengulang-ulang sebuah lagu itu, sebuah nada itu, tapi saya sarankan juga untuk selalu merekam, karena satu ketika kita akan bisa lupa walaupun kita punya intelligence musik yang baik begitu. Namanya juga memori manusia itu kan lemah begitu kan, tidak sekuat seperti apalah begitu. Jadi itu dia sih cara agar kita tidak lupa untuk merekam, membuat sebuah lagu dan lupa. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman. Jangan lupa dukung channel saya dengan cara subscribe, like, dan komen, dan share ke media sosial lainnya. Oke, sampai di sini kali ini. See you next